Pagar bambu yang berada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten rencananya dibongkar secara bersama-sama pada Rabu esok hari, saudara. Ada ratusan personel dari TNI AL dan juga Kementerian KP yang diterjunkan untuk pembongkaran ini. Lalu seperti apa mekanisme dan penanganan keberadaan pagar laut ini? Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Asisten Kepala Operasi Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda Yayan Sofyan. Selamat petang, Pak Yayan. Selamat petang. Selamat petang Pak Yayan. Pak Yayan, besok pembongkarannya melibatkan ratusan personil. Mekanismenya akan seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi mekanisme rencana pembongkaran pagar laut yang ada di Tanjung Pasir dan sekitarnya itu, yang dilaksanakan yang pertama tentunya begitu mendapatkan informasi, TNI Angkatan Laut sebagai salah satu bagian TNI itu menyampaikan permohonan gun kuat kepada Panglima TNI, ya, melaporkan penggunaan kekuatan dalam rangka membantu instansi atau kementerian lembaga terkait untuk melaksanakan pembongkaran pagar laut tersebut. Selanjutnya kita sudah menyiapkan personil maupun material dan alutsista. Jadi personil yang akan dilibatkan nanti ada sekitar 750 prajurit TNI Angkatan Laut dari sebagai main bodinya dari Lantamal 3 Jakarta, Yon Marhanlan maupun dari Pasmar 1 dan Kuarmada 1. Itu di dalamnya adalah prajurit-prajurit yang pertama yang akan terjun langsung di lapangan bersama masyarakat, ya, bersama nelayan semuanya berkolaborasi dengan instansi kementerian lembaga yang lainnya. Kemarin sudah dilaksanakan rapat mengevaluasi kegiatan pembongkaran yang dilaksanakan pada hari Sabtu. Hari Senin, Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, sudah menghadiri undangan dari Bapak Menteri Kelautan untuk mengevaluasi kegiatan pembongkaran yang dilaksanakan pada hari Sabtu. Berarti sudah ada titik temu ya, sudah ada kesepakatan begitu ya? Sehingga Pak Yayan, sudah ada kesepakatan antara TNI AL dan juga KKP untuk melakukan pembongkaran ya? Betul, sudah ada Pak. Kemudian Pak Yayan, Anda sempat juga menyebut mendapat perintah untuk menyelidiki dan menindak tegas keberadaan pagar laut ini. Sejauh ini hasil penyelidikannya seperti apa? Yang tentu saja bekerja sama dengan KKP. Saya luruskan bahwa bukan TNI Angkatan Laut yang melaksanakan penyelidikan. Baik. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemarin hari Sabtu sore, beberapa kementerian lembaga terkait sudah dipanggil ke istana oleh Bapak Presiden, dan disitulah disampaikan bahwa Bapak Menteri Kelautan menyampaikan di hadapan publik juga untuk menindaklanjuti penyelidikan dan penyelesaian permasalahan pagar laut tersebut. Sehingga tentunya yang melaksanakan sejak awal melaksanakan penyegelan, penyelidikan dan penyidikan itu dilaksanakan oleh KKP. Sedangkan TNI Angkatan Laut kita membantu untuk upaya pembongkaran pagar laut tersebut dengan mengerahkan personil maupun alutsista kita berkolaborasi dengan instansi kementerian lembaga yang lainnya yang terkait, baik itu dengan Bakamla, dengan polisi atau Polair, terus kemudian dengan KP3 dan KPLP yang diorganisir atau dikoordinir oleh PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tidak ikut melakukan penyelidikan dalam nanti pada saat pembongkaran pagar laut ini, tapi sudah dapat informasi tidak sebenarnya siapa dalang dibalik pembangunan pagar laut sepanjang 30 km ini yang ternyata sudah hampir 4 bulan begitu, kok baru tahunya sekarang? Silahkan ditanyakan langsung kepada penyidiknya yang ada di Kementerian Kelautan. Baik. Ya, kita dimintakan untuk kolaborasi dalam proses
pembongkaran pagar laut itu sendiri. Kalau terkait perkembangan atau progres bagaimana penyidikan dan penyelidikannya, silakan ditanyakan kepada instansi maupun kementerian lembaga yang terkait, ya. Kemudian pembongkaran polemik pagar laut ini juga langsung mendapat atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Perintah ataupun arahan dari Presiden ke Kasal seperti apa? Selain soal pembongkaran pagar laut ini, apakah ada perintah lain? Ya, intinya TNI Angkatan Laut akan membackup, ya, akan membackup kepentingan-kepentingan negara untuk apalagi ini terkait perhatian yang begitu besar dari Bapak Presiden Republik Indonesia terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut sebagai salah bagian dari sistem pertahanan negara vertikal tegak lurus loyalitas kita. Apalagi Bapak Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto sudah menyampaikan untuk meneruskan, menindaklanjuti untuk pembongkaran pagar laut itu sendiri. Nah, saya selaku asisten operasi Kasal mendapatkan perintah dari Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, untuk membantu berkolaborasi dengan kementerian lembaga yang lainnya untuk membongkar, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat yang ada di lapangan. Baik. Ya. Rencana pembongkaran ini melibatkan 750 prajurit, kemudian nanti berkolaborasi juga dengan pihak Kementerian KP. Rencananya berapa lama, Pak? Padat. Ya. Oh ya, jadi akhirnya dirobohkan. Pagar misterius akhirnya Dirobohkan. Cuman kembali lagi nih ya, kita itu maunya yang tahu itu punya siapa. Itu punya siapa? Malah yang maksudnya gini, ini sebagai netizen ya, kita sebagai masyarakat awam Penasaran lah. tinggal dijawab gitu loh. Ya betul, Iya kan? betul. Ini pagarnya siapa? Si A gitu. Si Si A A, ya udah gitu loh. Malahan dilempar ke sana, nanti kita tanya ke sana, dilempar ke sana. Ya. Gitu tuh. Akhirnya mereka udah capek, dirobohkan. Jadi kalau gini, kita itu maunya pemerintahan yang tegas, lugas, dan jelas gitu loh. Misalkan, ya benar sih kata beliau Bapak ini benar sekali bahwasanya itu bukan ranahnya TNI. TNI itu kan ranahnya merobohkan. Iya, merobohkan, ya kan? Benar. Merobohkan. Iya. Ya benar sih. Cuman kalau bisa ya kita itu maunya to the point gitu. Langsung aja. Ini punya siapa? Ini perusahaannya, ini orangnya, dan tindak lanjutnya apa? Udah itu aja gitu loh. Jelas gitu. Meskipun ya saya setuju dengan Bapak TNI bahwasanya beliau mengatakan ini bukan ranahnya TNI, ini ranahnya Menteri Kelautan. Ya, benar. Berarti Menteri Kelautan itu harus langsung publikasi. Betul. Ya kan? Ini punya siapa, gitu loh. Jadi ya mungkin kita juga kurang searching ya. Cuma nanti teman-teman boleh di komen di bawah, karena banyak isu-isu yang beredar ini punya grup A, punya grup B, punya grup C, bahkan ada yang bilang ini punya nelayan. Ya itu. Lah gimana nelayan kok bikin pagar kayak gitu? Nelayan kan mancingnya. Anehnya media itu mereka bertanya kepada yang bukan ranahnya gitu loh. Makanya kan kayak aduh ya kan Allah. Dipanjang-panjangin itu. Iya, kayak ya sudah, tapi kita respect sih kepada Pak Presiden lagi-lagi ya, Pak Prabowo. Luar biasa ya. Jadi pagarnya itu langsung dieksekusi. Dar gitu. Wah, keren banget sih emang ini beliau ini ya. Bayangin ini kalau yang dulu-dulu. Kita bukan berarti buzzer ya. Iya, bukan berarti buzzer ya, tapi karena memang tindakan Pak Prabowo ini patut dipuji. Betul sekali gitu. Kita kaum tengah teman-teman ya. Kita kalau misalkan itu bagus ya kita anggap bagus. Gitu. Kita tetap pada di ranah masyarakat gitu ya. Nah, itu kalau misalkan ini dari pemerintahnya Pak Jokowi kemarin itu melakukan seperti ini ya kita puji Pak Jokowi. Iya, gitu. Meskipun gitu, misalkan di pemerintahnya Pak Prabowo ini terjadi sebuah kesalahan ya, kita bahas kesalahannya gitu loh. Betul. Iya, tapi tidak serta-merta menjudge gitu loh. Karena orang Indonesia itu rata-rata kalau udah suka sama Abah, udah suka sama siapa Pak Ganjar gitu ya udah mereka itu ayolah bro, tetap jadi kaum tengah ya. Iya, tetap jadi kaum tengah. Kita sebagai channel penurun panas, kita kembali ke visi kita. Ayo kita jadi kaum tengah, sama-sama menurunkan panas ada di Indonesia gitu ya. Ya sudah, ini pagar sudah dirubuh-rubuhkan. Semoga kedepannya nggak ada pakar-pakar gini lagi gitu loh.
Dan kemarin oknum mahasiswa, ini gambarnya di sini ya, nanti dicari banget. Iya. Ini ya. Ini Anda, pendapat Anda itu yang mengatakan ini swadaya masyarakat gimana? Ini nelayan mau mancing ikan, mau nyari ikan malah dipager. Pager itu balik lagi mereka. Iya, kocak banget anjir. Ya. Dan kita apresiasi sebesar-besarnya kepada Pak Khalid ya kalau nggak salah. Pak Khalid luar biasa. Beliau itu menurut saya aktivis yang sebenarnya, kaum intelektual yang sebenarnya ya. Ya di saat ternyata oknum mahasiswa membela yang petingginya karena dijanjikan dengan ya mungkin begitu lah ya. Tapi Pak Khalid itu berani dia. Keren luar biasa ya. Kita sebagai anak muda respect Pak, luar biasa keren ya. Jadi ayo teman-teman, kita sama-sama kawal demokrasi, tapi kita juga kawal hukum, konstitusi semua yang ada di Indonesia. Karena kita sebagai rakyat bukan untuk berleha-leha, tapi kita juga yang merasakan gitu ya. Ya. Catat itu. Oke, silakan Bang penutupan. Ya, silakan. Bagi yang ingin menambahkan, tulis di kolom komentar ya. Semoga kedepannya pemerintah semakin bagus kinerjanya. Amin. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Dadah.